Ini uang ini saya tidak tunjukkan kepada satu orang ya. Satu orang ambil, tapi yang ada ini semua bagi. Ya, bisa dengar. Uang sedikit ini jangan bawa pulang ke belok kiri kanan. Bagi di sini. Teman-teman, sebenarnya video ini tuh video sudah lama ya, tapi karena video ini penting ya, terkait orang-orang Papua, akhirnya saya mau bahas ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah lihat kan video yang saya tampilkan itu bahwa Wakil Bupati kemarin ya, Wakil Bupati Mambramo kemarin, saya rasa di beberapa daerah di Papua itu sama ya teman-teman ya. Sering Pemda itu sering bagi-bagi uang seperti yang di video tadi ya teman-teman. Nah, kesalahan terbesar Pemda adalah seperti ini. Masyarakat malah dimanjakan. Kenapa saya bilang dimanjakan? Karena Pemda tidak punya konsep ya membangun SDM-nya orang-orang Papua. Contohnya apa? Contohnya seperti video tadi. Nah, di mana uang itu dibagikan secara cuma-cuma ya. Misalnya uang itu dibagikan hari itu juga habis ya. Tidak akan bertahan besok sampai lusa. Hari itu juga habis buat untuk keperluan keperluan sehari-hari seperti itu. Nah, misalnya pemerintah daerah itu berpikir panjang ya, harusnya pemerintah daerah itu memberikan uang ke masyarakat. Itu bukan cara seperti itu. Nah, ada cara lain misalnya setiap desa itu punya pertanian masing-masing. Misalnya desa A, pemerintah menyediakan dana buat untuk membuka lahan menanam ya, misalnya di bagian pegunungan itu kan makanan pokoknya adalah ubi jalar dan juga singkong dan lain-lainnya. Nah, misalnya pemerintah menyediakan uang ya, membuka lahan, terus menyediakan bibit lahan, misalnya satu desa ya, desa A tanam ubi jalar semua, misalnya desa C tanam jagung semua. Nah, ini nantinya akan bermanfaat untuk orang-orang Papua setempat. Setelah itu bagaimana? Bagaimana cara menjualnya? Kan pemerintah, jadi gampang. Pemerintah tinggal bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada di misalnya di luar Papua, misalnya di Jawa atau Kalimantan, Sulawesi, misalnya pabrik keripik ubi. Nah, setelah masyarakat panen, ditimbang, langsung dibayar cash di situ. Jadi masyarakat itu tidak bingung untuk misalnya hasil panen itu pasarannya kemana. Nah, jadi pemerintah itu harus bantu mereka dari proses pembukaan lahan, proses tanam ya, terus proses panen sampai proses penjualannya. Itu pemerintah harus bantu. Nah, setelah itu dan seterusnya itu kan tinggal masyarakat kerja, hasil panen tinggal ekspor keluar Papua, misalnya Jawa atau Kalimantan, Sulawesi yang ada pabrik di mana-mana. Ya, masyarakat tidak hanya dimanjakan, tapi masyarakat kerja untuk mendapat keuntungan ya nanti. Jadi masyarakat sudah tahu beberapa bulan harus panen dan beberapa bulan harus waktunya tanam. Nah, jadi ya kesalahan terbesar pemerintah ya, Pemda ya, pemerintah daerah adalah seperti ini. Jadi kasih uang ya, bagi-bagi uang ya, cuma-cuma, tapi tidak punya konsep untuk bagaimana caranya orang Papua itu bertahan, tidak hidup tidak dalam kemiskinan. Nah, kadang juga bupati-bupati ini mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bahwa uang-uang ya, dana-dana desa yang dicairkan itu, apakah desa itu sudah maju atau belum? Apakah desa itu tuh sudah diperbaiki atau belum? Misalnya harusnya kan dana-dana desa itu bukan untuk dibagi ke masyarakat, tapi bagaimana caranya desa ya, lingkungan desa sekalian dengan masyarakat setempat itu hidup sejahtera ya teman-teman. Misalnya kekurangan di desa itu apa? Misalnya air bersih. Nah, masyarakat tidak harus ambil air dari rumah, dari rumah ke mata air. Jadi bagaimana caranya si desa ini menyediakan air bersih atau bikin mata air sehingga dari
dari mata air sampai ke masuk ke kampung-kampung, itu masyarakat bisa menikmati air yang disediakan oleh kepala desa seperti itu. Nah, misalnya listrik. Nah, listrik desa tersebut belum ada. Bagaimana caranya desa itu berpikir bagaimana caranya desa ini harus ada listrik. Misalnya pengadaan lampu surya. Nah, itu kan bisa difasilitasi semua. Itu kan tergantung desanya. Nah, tergantung desa. Tapi kalau atasannya ya, kalau bupatinya diam ya, bupatinya hanya sibuk setelah membagi dana cuma-cuma. Setelah membagi dana, habis itu bupatinya kabur di provinsi, ya, cuma enak-enak seperti itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah yang korban adalah masyarakat. Masyarakat ya tetap hidup dalam kemiskinan karena ya seperti itu, uangnya itu ya, uang dana desa itu cuma dibagi cuma-cuma. Bukannya uang dana desa itu bukannya untuk bangun desa tersebut, tapi uangnya malah penggunaan uangnya malah tidak jelas seperti itu. Nah, jadi KPK ya, saya mohon diperiksa, harus benar-benar diperiksa ya teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Salam Parjo. Semoga video ini bermanfaat ya.